Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita masuk SPLDV, kita review dulu materi prasyarat untuk SPLDV ini, yaitu PLDV atau kepanjangannya adalah persamaan linier dua variabel. Nah, persamaan linier dua variabel ini adalah persamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Nah, jadi di sini ada dua variabel di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Tidak boleh lebih dari 1. Di mana A, B, dan C ini adalah anggota bilangan real. Contoh, misalkan ada persamaan X ditambah 5 sama dengan Y. Nah, di sini variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Nah, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Maka persamaan pertama ini merupakan persamaan linier dua variabel. Misalkan ada contoh kedua, 2A dikurang B sama dengan 1. Nah, di sini perhatikan variabelnya ada variabel A dan variabel B. Ada dua variabel, pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Maka persamaan kedua merupakan persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, misalkan ada persamaan 3 dikurang 4A sama dengan negatif 5. Nah, pada persamaan ketiga ini variabel di sini hanya ada 1, yaitu ada A saja. Nah, jika cuma ada satu variabel, maka berarti persamaan ketiga ini bukan persamaan linier dua variabel, ya. Jadi syaratnya ada dua variabel, sedangkan di sini cuma ada satu variabel saja. Contoh keempat, misalkan ada 1/4 X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, di sini ada dua variabel, ya. Pangkat tertingginya juga ada 1. Maka dia merupakan persamaan linier dua variabel. Contoh kelima, misalkan ada X kuadrat ditambah Y dikurang 11 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu X dan Y, tapi pangkat variabel X di sini adalah 2. Nah, karena pangkatnya lebih dari 1, maka persamaan kelima ini bukan merupakan persamaan linier, ya. Karena persamaan linier syaratnya pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Oke, sampai sini dulu review PLDV kita. Oke, sekarang kita masuk pada materi kita, SPLDV. Nah, SPLDV ini merupakan gabungan dua persamaan linier dua variabel. Jadi ada dua persamaan linier dua variabel yang membentuk sistem persamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umumnya persamaan pertama, misalkan ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1.
Lalu ada persamaan kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, jadi di sini ada dua persamaan linear dua variabel. Syaratnya di sini A1 dan B1 kedua-duanya tidak boleh sama dengan 0. Minimal salah satu saja yang 0 ya. Begitu juga dengan A2 dan B2, kedua-duanya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut pada penyelesaian SPLDV. Nah, SPLDV ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Di antaranya ada metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Gabungan antara eliminasi dan substitusi. Pada pertemuan kali ini kita fokus mengenai metode grafik saja ya. Jadi metode grafik ini kita akan mencari penyelesaian SPLDV-nya menggunakan grafik dengan menggambar grafik. Oke, di sini kita masuk contoh yang pertama, tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode grafik ya. Nah, langkah-langkah menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik ini, pertama kita buat dulu di sini. Kita beri nama ya. Di sini misalkan dia persamaan 1, ini persamaan kedua. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari titik potong sumbu X dari persamaan yang pertama ini ya. Kita ambil persamaan pertama, X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, kita cari titik potong sumbu X-nya. Syarat titik potong sumbu X ini adalah Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini kalau Y-nya 0, maka X tambah 2 dikali 0 hasilnya 0 sama dengan 5. Maka dapat X sama dengan 5 ya. Berarti kita peroleh titik pertama, kita misalkan titik A, X-nya 5, Y-nya 0. Lalu kita cari titik potong sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0 berarti di sini 0 ditambah 2Y sama dengan 5. 0 tambah 2Y sama dengan 2Y sama dengan 5. Maka untuk mencari Y sama dengan 5 per 2 ya. 5 per 2. Lalu kita buat titiknya, misalkan titik B. Di sini X-nya 0, Y-nya 5 per 2. Nah, sekarang kita ambil persamaan kedua. 3X ditambah Y sama dengan 10. Kita cari titik potong sumbu X-nya, syaratnya Y sama dengan 0. Nah, Y-nya 0 di sini berarti 3X ditambah 0 sama dengan 10. Berarti 3X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 3. Nah, kita misalkan di sini titik C, kita peroleh X-nya 10 per 3, Y-nya 0 di sini ya. Lalu kita lanjut cari
titik potong sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0 berarti 3 kali 0, 40 ditambah Y sama dengan 10, berarti Y-nya sama dengan 10. Kita misalkan titik D, X-nya tadi 0, 10. Nah, di sini kita ada 4 titik yang kita dapatkan ya. Langkah berikutnya yaitu menggambarkan titik-titik yang kita peroleh ini, kita hubungkan menjadi garis lurus ya. Sebelumnya kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Nah, di sini yang mendatar itu adalah sumbu X dan yang tegak ini adalah sumbu Y. Di sini titik 0,0. Kita buat titik-titiknya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita gambar koordinat kartesius, sekarang kita ambil titik yang kita peroleh untuk persamaan pertama ini, yaitu 5,0. 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 5. Nah, X-nya berarti kan X di sini X-nya 5, Y-nya 0. Berarti dia memotong di sini. Lalu titik kedua ini titik A. Titik B tadi kita peroleh 0,5/2. Nah, 5/2 ini itu sama dengan 5/2 itu sama dengan 2, 1/2, 2,5 ya. Jadi kita buat titiknya di antara 2 dan 3. Nah, kita bagi 2 di sini. Di tengah-tengah ini yang titik B ya. Ini yang jadi titik B. Lalu kita hubungkan titik A dan titik B dengan sebuah garis lurus tuh ya. Ini persamaan pertama. Lalu berikutnya kita gambarkan titik pada persamaan kedua. Nah, di sini kita peroleh 10/3,0. 10/3,0 berarti 10 10/3 ini artinya 3, 1/3 ya. 3, 1/3 berarti letaknya di antara 3 dan 4. Nah, karena dia 1/3 berarti kita bagi 3. Antara 3 dan 4 ini kita bagi 3. Ini 1, ini 1/3, di sini 2/3. Nah, berarti letaknya 1/3 itu lebih dekat ke 3. Itu misalkan. Lalu ini titik C ya.
Lalu titik D nya 0,10, X nya 0, Y nya 10. Di sini ini titik D. Lalu kita hubungkan menggunakan garis antara titik D dan titik C. Nah, di sini nampak perpotongan kedua garis letaknya di titik ini. Nah, titik ini yang menjadi HP-nya. Titiknya 3,1 ya, X nya 3, Y nya 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian SPLDV adalah buat kurung kerawal. Kurung kerawal ini menandakan himpunan ya. Lalu baru buat titiknya 3,1, lalu tutup lagi kurung kerawal. Oke, sekarang kita masuk contoh kedua. Di sini tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode grafik. 2x tambah 3y sama dengan 6, 2x tambah y sama dengan negatif 2. Nah, kita misalkan dulu ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Langkah pertama kita ambil persamaan yang pertama dulu, 2x tambah 3y sama dengan 6. Lalu kita cari titik potong sumbu x nya. Syaratnya y sama dengan 0. 3 kali 0 dapat 0. 2x ditambah 0 sama dengan 6. Berarti 2x tambah 0, 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. Berarti x sama dengan 3. Nah, kita peroleh titik A nya 3,0 karena x nya 3, y nya 0. Lalu cari titik potong sumbu y nya. Syaratnya x sama dengan 0. Nah, di sini 2 kali 0, 0. Di 0 ditambah 3y sama dengan 6. Berarti 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi kita peroleh titik B nya 0,2. Oke, sekarang kita ambil persamaan kedua, 2x ditambah y sama dengan negatif 2. Cari titik potong sumbu x nya. Y sama dengan 0. Y 0 sini berarti 2x ditambah 0 sama dengan negatif 2. 2x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 dibagi 2. Diperoleh x sama dengan negatif 1. Berarti kita dapat titik C nya negatif 1,0. Oke, lalu lanjut cari titik potong sumbu y. Syaratnya x sama dengan 0. 2 kali 0, 0. 0 ditambah y sama dengan negatif 2. Y sama dengan negatif 2. Maka kita peroleh titik D nya 0, negatif 2 ya. Nah, kita sudah dapatkan 4 titik. Di sini ada 3,0, 0,2,
negatif 1,0, 0, negatif 2 ya. Sekarang kita buat koordinat kartesiusnya dulu. Sini titik 0,0, ini sumbu X, sini sumbu Y, nah sini 1, 2, 3, 4, 5, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tuh. Nah, sini titik A nya kita peroleh 3,0, berarti titik 3,0 di sini, ini titik A. Lalu titik B 0,2, X nya 0, Y nya 2. Di sini titik B. Kita hubungkan dulu dua titik ini ya. Nah, setelah itu kita ambil titik C nya negatif 1,0 sama 0, negatif 2 ya. Jadi kita perlu di sini X nya negatif 1. Ini titik C, lalu titik D nya di sini 0, negatif 2. Kita hubungkan. Nah, ini kan belum terlihat titik potongnya ya. Berarti kita panjangkan garisnya. Panjangkan garisnya. Jadi nanti kita dapatkan perpotongannya di sini ya. Ini dapat kita perpanjang, berarti garisnya sumbu X nya kita perpanjang. Sini negatif 1, di sini negatif 2, ini negatif 3, ini negatif 4 ya. Berarti kita peroleh HP nya di sini negatif 3,4 ya. Jadi himpunan penyelesaian SPLDV adalah, kita buat kurung kerawal, lalu buat negatif 3,4, tutup kurung kerawal. Nah, jadi seperti ini cara menentukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan ke Ibu. Materinya silakan kerjakan
buat di catatan latihan, buat di buku latihan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.